Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga protokol kesehatan ya, karena sekarang virus corona semakin menyebar luas. Oke, untuk video kali ini gitu ya, saya akan menjelaskan apa sih makna dari Trisatya dan Dasa Dharma gitu, dan penerapan apa aja gitu ya yang bisa kita laksanakan dalam isi Trisatya dan Dasa Dharma. Oke, langsung aja ya kita bahas untuk yang pertama itu yaitu Trisatya gitu ya. Trisatya sendiri itu ada 3 di dalamnya ya, ada 3 poin yang harus kita maknai dan kita harus bisa mengikuti atau menerapkan isi dari Trisatya di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan gitu ya, apa sih Trisatya dan poin-poin apa aja yang ada di dalam Trisatya, dan bagaimana sih cara kita menerapkan poin-poin tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk Trisatya itu ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila gitu ya. Apa sih makna dari poin yang pertama? Yaitu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kita sebagai hamba gitu ya harus wajib mengikuti aturan apa aja gitu ya yang diberikan oleh Sang Pencipta kita kepada kita gitu ya. Contohnya karena saya seorang muslim gitu ya, saya akan menjalankan kewajiban yang Allah turunkan untuk kita seorang hamba gitu ya. Yang pertama seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya gitu. Kita harus mengikuti semua aturan yang diberikan gitu ya, semua kewajiban-kewajiban apa sih gitu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Contohnya ibadah mahdol, ghairu mahdol, semua tuh harus kita lakukan, mulai dari yang wajib, sunnah, mubah dan sebagainya gitu ya. Kita juga harus menghindari larangan dari Sang Pencipta gitu. Nah, habis itu negara kita juga harus mengikuti kewajiban apa aja, aturan-aturan apa aja yang dibuat oleh pemerintah untuk kita sebagai seorang warga gitu. Kita harus juga mengikuti kewajibannya gitu. Contohnya dalam berkendara gitu ya, kita harus menggunakan helm, membawa SIM dan lain sebagainya gitu. Dan mengamalkan Pancasila. Nah, Pancasila sendiri itu kan ada 5 sila ya. Nah, kita harus mengikuti apa aja yang ada di dalam Pancasila tersebut ya. Mulai dari sila yang pertama sampai yang kelima gitu tanpa terkecuali. Sekarang lanjut untuk poin yang kedua ya, yaitu menolong sesama hidup dan ikut mempersiapkan diri membangun masyarakat gitu ya. Apa sih gitu ya makna dari poin yang kedua, menolong sesama hidup gitu. Kita kan sebagai manusia sendiri itu adalah makhluk sosial gitu ya, yang nggak bisa hidup tanpa tergantungan dari orang lain gitu ya. Contohnya kalau dalam keluarga sendiri gitu ya, dalam lingkup keluarga kita nggak mungkin kan tanpa nggak melibatkan misalnya kedua orang tua kita dalam menyelesaikan semua apa sih masalah yang kita hadapi gitu. Jadi kita sebagai makhluk hidup kita harus saling tolong menolong gitu ya, dan ikut mempersiapkan diri membangun masyarakat gitu ya. Contohnya kalau dalam suatu lingkup masyarakat gitu ya, itu kan pasti kita pernah melaksanakan musyawarah, rapat, dan lain sebagainya gitu ya dalam membangun kemajuan kampung kita sendiri gitu ya dalam lingkup masyarakat gitu. Jadi kita juga harus ikut dalam berpartisipasi dalam musyawarah tersebut. Oke, lanjut untuk poin yang ketiga yaitu menepati dasa dharma gitu ya. Untuk dasa dharma pramuka sendiri itu ada 10 poin gitu ya. Berarti kita harus melanjutkan materi yang kedua yaitu makna dari dasa dharma pramuka. Oke, kita lanjut lagi ya untuk materi yang kedua, yaitu Dasa Dharma. Dasa Dharma sendiri memiliki 10 poin di dalamnya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh Sang Pencipta kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan itu pun sesuai dengan agama yang dipeluk oleh masing-masing individu. Yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Maksudnya di sini kita harus melindungi alam kita, dan menjaga, melestarikan semua alam yang ada di negeri kita gitu ya, dan memiliki sifat kasih sayang sama manusia gitu ya. Terlebih untuk keluarga kita harus memiliki sifat kasih sayang di dalamnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya, yaitu poin yang ketiga yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria maksudnya kita di sini harus memiliki jiwa sopan santun yang kuat dan jiwa yang kesatria, tidak lemah dalam menghadapi semua permasalahan yang ada, dan bersikap sopan santun yang baik dalam bergaul kepada semua orang. Poin yang keempat yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Makna dari poin yang keempat yaitu kita harus patuh kepada semua aturan yang telah disampaikan kepada kita. Contohnya kita sebagai anak, kita harus patuh kepada kedua orang tua kita. Habis itu suka bermusyawarah, kita dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada harus diwajibkan bermusyawarah terlebih dahulu, karena kita membutuhkan semua pendapat yang ada supaya masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Kita ketika menolong sesama manusia, kita harus rela, harus ikhlas tanpa mengharap imbalan. Habis kita juga harus tabah dalam mendapatkan semua ujian yang kita terima. Yang keenam yaitu rajin, terampil, dan gembira. Makna dari yang poin keenam yaitu kita harus rajin dalam hal apapun. Terampil, kita juga harus terampil dalam membuat suatu karya.
Habis itu gembira. Gembira juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena kalau kita nggak gembira dalam menyelesaikan suatu permasalahan, maka permasalahan itu bagi kita itu adalah masalah yang sangat besar dan nggak bisa kita selesaikan. Habis itu yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat dalam artian kita tuh harus membeli apa yang kita butuhkan, bukan kita yang kita ini inginkan gitu ya, kita harapkan. Kita harus hemat dalam membeli suatu apapun. Kita harus membeli yang memang benar-benar itu dibutuhkan untuk saat ini. Cerdas juga, cermat juga dalam kehidupan kita harus cerdas dalam menyelesaikan semua permasalahan. Bersahaja juga kita sebagai manusia ya, kita harus saling bersahaja kepada siapapun. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Makna disiplin, berani, dan setia, contohnya contoh kecil yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu disiplin waktu. Karena banyak yang membuang waktu dan waktu tersebut tidak dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Berani mengucapkan kebenaran dalam bidang apapun gitu ya. Contohnya di dalam keluarga, masyarakat, bahkan negara. Habis itu setia itu apa sih? Setia yaitu kita tidak berpaling kepada hal-hal yang sebelumnya bukan milik kita gitu. Apapun yang kita punya saat ini, kita harus setia dalam menjalankan hal tersebut. Yang kesembilan yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kita setiap melakukan suatu kegiatan, kita harus bertanggung jawab di dalam kegiatan tersebut. Kita harus mengambil resiko apa sih yang kita dapatkan nantinya. Habis itu kita juga harus dapat dipercaya dalam artian kita tuh harus mempunyai amanah atau jujur dalam melaksanakan kegiatan gitu. Habis yang ke-10 yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maksudnya kita di sini harus memiliki pikiran yang suci. Kita berpikir positive thinking terhadap suatu permasalahan. Habis itu perkataan dan perbuatan. Perkataan, kita harus memiliki kata-kata yang baik dalam ucapan kita gitu ya. Kita nggak boleh mengucapkan perkataan yang buruk gitu ya. Habis itu yang dalam perbuatan juga itu mencerminkan sifat kepribadian seseorang gitu ya. Karena kalau perbuatan kita itu baik, ya pasti orang yang melihatnya pribadi kita juga tuh insya Allah baik juga. Oke, mungkin hanya itu ya materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Insya Allah berguna dan bermanfaat. Jika ada salah, itu memang pure hasil dari perkataan saya. Kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam pramuka.